Sudah tergabung produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Irin, selamat siang. Irin, inovasi sistem pertahanan apa saja yang menjadi favorit pengunjung dan Anda terutama ketika datang ke Indo Defense kali ini kalau kita bicara mengenai teknologi terkini dalam industri pertahanan, sepertinya sesuatu yang sangat menarik juga untuk dikulik selain mungkin pameran otomotif, kemudian juga Inakraf. Nah, apa yang menarik di sana? Silakan dengan laporan langsung Anda. Iya, selamat pagi Yuda. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda, tapi ini adalah hari ketiga di Indo Defense 2025 dan ini pamerannya baru dibuka pada pukul 10 pagi tadi dan saat ini kita bisa melihat situasinya. Memang untuk dari hari pertama hari ketiga sampai hari ketiga ini lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang yang terlibat langsung atau memiliki hubungan atau ada hubungannya dengan industri pertahanan di Indonesia dan tapi saya dapat informasikan itu nantinya di hari terakhir, hari keempat akan ada dibuka untuk umum seperti itu. Jadi Yuda, Anda masih punya kesempatan berkunjung nanti untuk melihat bahkan mencoba berbagai kemajuan-kemajuan teknologi di bidang industri pertahanan. Berbicara mengenai kemajuan teknologi, memang industri pertahanan tidak saat ini Indonesia lagi gencar-gencarnya berbicara atau memfokuskan diri terhadap industri pertahanan udara karena memang kalau kita balik lagi pada hari pertama pembukaan Indo Defense 2025 ada penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia dan juga Sekretaris Pertahanan dari Turki yang disaksikan oleh Presiden Prabowo untuk pengadaan pesawat Kan. Nah, kalau kita ngomong soal Kan juga kita tidak bisa lepas dari sejarah panjang Indonesia dengan industri pertahanan dengan negara-negara lain. Salah satunya adalah Korea seperti itu. Kemarin saya berbincang dengan CEO dari Kan sendiri yang mengatakan ini baru MOU procurement. Tapi kalau untuk Korea sendiri, ini saya akan ajak Anda pergi ke lapak atau ke booth-nya Korea Aerospace Industry. Indonesia baru saja memperpanjang kontraknya dengan Korea Aerospace Industry untuk pengembangan pesawat KF-21 atau yang sering dan Indonesia ini dilakukan sejak tahun 2015 dan kalau bisa dilihat ini KF-21 juga jumlah diinformasikan jumlah yang disebutkan akan dimiliki Indonesia sebanyak 48 dan ini sebenarnya membuat kita agak bingung ya Yuda karena memang kalau Kan sendiri dari MOU kemarin juga mengatakan akan ada 48 pesawat berdasarkan tweet dari Erdogan sendiri. Sedangkan dari Korea sendiri juga kemarin baru saja memperpanjang, Indonesia maksud saya baru saja memperpanjang kontraknya dengan Korea tentang pengembangan teknologi KF-21. Yuda, tadi saya juga mendapatkan insight bahwa Memory of Understanding atau nota kesepahaman ini masih belum mengikat sifatnya. Kedua belah pihak atau kedua negara ini masih sama-sama memahami, membuat nota kesepahaman mengenai pengembangan teknologi. KF-21 ini sejarahnya dari sejak tahun 2015. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang terjadi antara Korea dan juga Indonesia dalam proses pengembangan KF-21 ini. Dan untuk requirement dari pemerintah Indonesia sendiri ke KF-21 atau ke Korea Aerospace Industry untuk pengembangan produk KF-21 ini ada beberapa hal yang diminta oleh pemerintah Indonesia melalui PT-DI. Requirement-nya adalah memasang parasut karena Indonesia itu sangat unik, Yuda, bisa dikatakan untuk sistem pertahanan udaranya, pesawat tempurnya, landasan-landasan tempur di Indonesia itu lebih pendek. Nah, itu juga tadi dikonfirmasi oleh pihak KAI sendiri, Korea Aerospace Industry, yang mengatakan ada special requirement khusus untuk Indonesia bahwa karena landasan tempur kita itu sangat pendek, desainnya juga pendek-pendek dan secara geografis juga kita konturnya juga sangat unik seperti itu, maka ada spesial. Salah satunya memasang parasut dan juga landingnya di landasan yang pendek itu tentu saja berpengaruh karena bump speed-nya itu atau daya landasannya ketika landing pesawat tempur itu pasti berpengaruh di landasan yang pendek dibandingkan dengan landasan panjang. Jadi sebenarnya masih panjang sekali perjalanan Indonesia untuk memilih KF-21 atau bahkan memilih Kan karena Kan sendiri masih dalam proses uji coba bahkan belum bersertifikasi untuk oleh Indonesia yang menjadi requirement dari pemerintah Indonesia. KF-21 sendiri
pemerintah Indonesia ditargetkan Korea harus memiliki sertifikasi di tahun 2026 dalam perpanjangan nota kesepahamannya. Nah, nantinya apakah Indonesia jadi beli KF21 atau berubah haluan beli untuk saat itu juga masih jadi pertanyaan karena sebenarnya ini masih prosesnya masih panjang. Pun kalau Indonesia memilih untuk membeli KF21, untuk memiliki KF21 itu juga butuh waktu yang lama sekali karena ada transfer of teknologi yang masih harus dikembangkan dan transfer of teknologi kemudian nanti akan memilih teknisian atau teknisi engineer dari PDDI untuk mempelajari atau mendalami teknologi-teknologi yang dikembangkan bersama di 21 ini. Jadi kita masih panjang sekali waktunya untuk memiliki pesawat tempur baru seperti itu dan memang Indonesia sebagai negara yang bebas, pemerintahnya bebas untuk memilih pesawat mana yang akan dimiliki untuk memperkuat armada udara skuadron udara Indonesia. Dan di Indonesia Defense 2020 Indo Defense 2025 ini banyak sekali pilihan-pilihan. Publik juga bisa melihat dan juga mungkin lewat berita atau lewat media sosialnya publik juga mungkin bisa dikasih kesempatan berpartisipasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang mana sih yang cocok untuk memperkuat pertahanan militer Indonesia seperti itu. Yuda. Baik, Irin, terima kasih untuk laporan langsung dari Indo Defense, Kongres dan juga event pada hari ini. Selamat bertugas kembali.